bicarakan ya, saya seperti siapa tadi Pak Nani bertanya tentang nikah itu. Kalau kita mau kutip tadi, bertentangan lagi dengan ajaran Rasulullah, dengan ajaran Al-Quran, bertentangan. Tapi saya tidak mau ranah ke sana, itu bukan ranah saya. Saya tidak kamu menjawab. Nanti kalau saya menjawab nanti banyak orang tersinggung, ya, banyak orang Indonesia akan tersinggung, dan sekolahnya akan tersinggung. Saya tidak mau masuk ke ranah itu. Tetapi apa yang kita bicarakan sesuai dengan tadi. Karena itu sebelum kita diberi akal untuk berpikir. Ya. Karena tauhid ini sangat tajam kalau kita mau bahas. Tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam afalnya ialah ibarat daripada penglihatan di mana seseorang hamba Allah melihat padanya berlaku kodrat Allah dan sesuatu ketika itu ia melihat Tuhan, maka tiadalah fi'il lagi yang hamba gerak dan diam serta isbat adalah bagi Allah semata-mata. Jadi tadjilnya Allah atau afalnya Allah maksudnya melenyapkan fi'il atau kelakuan daripada seseorang hamba dan isbatnya adalah fi'il Allah semata-mata. Ibu baru dengar fi'il itu perbuatan, itu namanya fi'il, perbuatan Allah pada manusia atau gerak-geriknya, gerak atau gerak-gerik fi'il perbuatan. Contoh, perbuatan saya apa? Umpama saya mukul orang, memfitnah orang, itu namanya perbuatan. Ya, itu namanya artinya fi'il. Siapa baginya tajil Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi asmanya yang disebut, maka terbukalah baginya daripada nampak namanya nur cahaya, sehingga kita bisa memahami, ya, supaya kita bisa tahu, jangan sampai kita ini sebelum meyakini sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh. Artinya perlu kita ketahui bahwa zat itu adalah ibarat di mana bertempat kurnia ketuhanan atau kemuliaan. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya atas hambanya, di mana hambanya itu telah mempanakan daripada dirinya sendiri, maka bertebarlah padanya kurnia ketuhanan. Demikian kurnia itu adalah kalanya sebagai kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan zat, dan adanya kalanya sebagai kurnia sifat Allah. Manakala terjadinya kurnia zat, maka disitulah terjadinya menjadi tunggal, seperti yang tadi, yaitu yang kami atau yang sempurna. Maka dengan fananya diri hamba, maka yang tinggal ialah yang bakal zatullah. Dalam pada ini hamba telah berada dalam situasi, artinya siwallah, yakni dalam wujud Allah semata-mata. Nah, ini kalau orang pertama, wujud Allah semata-mata yang mana sih? Wujud Allah semata-mata, ya tidak yang bukan ya batang tubuh ini dikatakan Allah semata-mata, ya saat ini dikatakan wujud Allah semata-mata. Kita jangan salah paham lagi. Maka saya bilang, kalau sama saya begitu saya terangkan, saya jelaskan supaya orang tidak bingung pokok dan tidak akan bingung. Ada orang cuma menjawab tapi tidak menyampaikan. Ini banyak yang sering saya dengar, ya, sehingga dalam
mempelajari. Kebingungan sama bapak-bapak. Sekarang dalam hal ini Ibu Puan Adila mungkin akan bisa memahami yang saya sampaikan tadi, sehingga Ibu Puan Adila tidak ada lagi dalam pergaulan Puan. Saya mengerti Ibu, karena Ibu kan baru beberapa hari tentang memahami apa yang disampaikan Pak Awang. Tapi ke depan nanti Ibu akan mengerti kok. Ya. Nah, bila Bapak dan Ibu berdiskusi silakan. Karena waktu masuk ke dalam kita berdiskusi supaya tidak ada keraguan-keraguan lagi, ya. Kan pada teman mau bertanya, nah apa-apa, ayo kita bahas bersama, ya, sehingga bisa paham. Pada siapa yang mau berdiskusi silakan, apa-apa, silakan aja. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Udah Mbak penjelasan tentang kalau kita betul-betul mendapatkan yakin kepada Allah, maka orang itu dianugerahi 4 macam tajalli. Yang pertama makam tajalli nama, yang kedua makam tajalli fa'al, yang ketiga makam tajalli sifatullah, yang keempat makam tajalli jatullah. Jadi maksudnya apa nih? Ulang lagi, Bah. Tadi putus-putus, Bah. Kalau makom yang tadi yang kita sudah paham, makom alfal, makom asma, makom sifat, makom zat. Nah, itu yang saya bilang tadi, makom arti makom kedudukan, tempat, ilmu yang dituntut, ya, ilmu yang kita tuntut atau kita pelajari. Kalau orang dulu di makom afal, ya, makom afal itu di mana sih kedudukannya? Syariat, syariah, ya, yang orang-orang fikih itu makomnya. Yang saya bilang tadi, makom orang fikih itu dia cuma sampai keyakinan hanya di mulut atau di sampai keimanan. Tapi setelah dia meyakini, dia mendengar yang lain, dia akan berpindah lagi. Keyakinan itu sebagai keyakinan kita yang ada kita pelajari, itu sebenarnya tadi apapun yang kita dengar, kita lihat, jangan langsung meyakini, jangan, renungkan dulu. Sebenarnya tadi ini yang kadang-kadang orang saya begitu, dia mendengar dan ucapan, dia tidak bertanya, begitu ribut, bingung mencari ahli, tanya arti begini. Kalau mau pikirkan sama-sama, yang menyampaikan juga tidak menjelaskan, yang mendengar juga tidak bertanya, tidak jelas. Ini kadang ribut, itu tentang makom. Kalau orang salat kedudukannya di makom apa arti kalau orang salat? Kalau dia cuma yakin sampai di mulut, meninggalnya mohon maaf, ya saya bilang tadi, hancur, tersiksa. Kalau dia makom asma, ya, makom asma, orang seperti itu, dia mendengar umpamanya ada makam keramat, itu nama pasti ada di makom saya, datang, langsung dia berbondong-bondong, ini segala macam. Tidak salah juga. Tetapi apabila kita mendatangi suatu makom, baunya tidak makomnya, kalau kita datang bau harum bisa kita ini. Tetapi kita terjadi lagi dialog pada diri kita. Dialog. Nah, terjadi dialog, di situ akan kita tahu. Oh iya benar, beliau amalkan ini, amalkan ini. Orang yang sudah meninggal ini.
Allah kena dikenakan kamu. Duduknya beliau tarekat. Kalau beliau meninggal apa? Kuning panjang. Ya. Begitu juga di makom sifat. Makom sifat itu kan ada amalannya. Pendudukan amalan. Yang sebenarnya tadi. Di martabat 7. Ya. Kalau orang bersifat, orang di makam sifat itu. Dia ada di sifat 7. Rukun 13. Keluar Jibril, masuk Mikail. Naik Israfil, turun Ijrail. Tuh. Baru ada lagi, dia naik senaik-naiknya Allah, turun seturunnya Allah. Ada dia naik nur, turun nur. Iya, ini dikatakan makom sifat. Kalau di makom jat, syariat, tarik-tarik, lebur. Makom jat apa kedudukannya? Bakotilah, kekal semata-mata. Arti kekal semata-mata kita tidak memiliki segala sesuatu. Apabila kita sudah sampai ke situ, maka lenyaplah kita. Ya, lenyap. Lenyap dalam kubur, lenyap dalam ilmu, lenyap dalam amaliyah. Ya, sampai sebatang-batang tubuh lenyap dalam kubur. Itu yang dikatakan makom zat, makom sifat, makom apa. Itu karena ya makom yang dikatakan zat, sifat, asma apa, penduduknya di mana ya? Alif lam ra penduduknya di mana? La ilaha illallah. La itu apa? Kalau kita mau ambil la itu alif, ilah itu lam awal, ilah lam akhir, Allah ha. Oh, kita baca Allah. La itu bisa min awal, ilah itu bisa ha, ilah itu bisa min akhir. Ya kan? Dal itu bisa Allah. Kalau kita baca Muhammad. Balikan haleluya itu. La itu tiada. Ya kan? La tiada. Sifat nampak. Asma kebesarannya. Afal graf. Ada sudah. Ibarat bahasa gini. La itu batang tubuh. Sifat, asma, afal. Itu kalau kita mau uraikan A, I, U. Itu kalau kita uraikan banyak makom itu tadi. Tetapi apapun yang kita pertanyakan malam ini atau kita diskusi malam, ujungnya yang sebelah tadi, ujungnya di mana? Di sahadatul yakin. Karena apa-apa yang kita kerjakan yang menyebabkan adalah sahadatul yakin. Ya, sama juga gini. Ada orang bilang gini, mohon maaf, saya tidak mau menyinggung siapa-siapa. Inilah saya kalau saya ingin menerangkan, saya tak jangan sampai orang lain tersinggung. Ada bahasa laduni, ilmu laduni. Ya, orang cuma bisa menyebut ilmu laduni itu apa sih artinya? Kalau kita mau urai panjang lebar, itu tiada, itu diri. Kalau sudah paham itu namanya ilmu laduni. Kalau kita sudah paham ini bahwa diri kita bukan diri kita, itu namanya ilmu laduni. Langsung itu artilah itu tiada, itu diri. Naik lagi, turun lagi ke bawah, lah itu langit, dunia. Itu. Kalau kita mau uraikan, lah itu la ilaha illallah, itu Muhammad ya Rasulullah. Kalau ilmu laduni, terakhir ilmu laduni itu terjadi dialog antara saya dengan kalian. Itu nama ilmu laduni. Bertanya dan mendengar, menerima dan memberi, itu namanya ilmu laduni. Mana ilmu laduninya?
Kalau saya mau ini lagi mana? Ya batang tubuh ini sudah ilmu laduninya. Hah? Apa arti laduni? La itu langit, du itu diri, tubuh. Kalau la itu artinya roh, du itu jasad. Kalau kamu laduni, maka ada orang pakai apa? Marifat hakikat laduni. Tapi setelah saya masuk bertanya, mereka tidak bisa menjelaskan. Loh, langsung. Itu saya bilang tadi. Laduni itu apa namanya? Berbicara langsung. Nah, orang mengartikan begini, mohon maaf. Dikira orang ilmu laduni itu saya bisa melihat bahwa saya ini, mohon maaf, saya diberi papan, saya bisa menerka atau melihat secara mata batin. Disangka orang itu laduni, bukan. Itu bukan ilmu laduni. Nah. Umpamanya saya bisa menebak hati orang, itu bukan ilmu laduni, itu namanya hawas. Hawas bil hawas. Peka. Itu namanya beda dengan ilmu laduni. Kalau umpamanya saya bisa melihat, itu namanya kalau bahasa kita menerawang secara batiniah. Ilmu laduni bukan ilmu batiniah. Ilmu laduni ilmu langsung. Saya bicara langsung dengan kalian itu namanya ilmu laduni namanya. Itu. Ya, lah itu malam, itu siang. Lah itu surga, itu bisa neraka kalau kena ngerti. Nah, ini banyak orang salah paham tentang masalah ilmu laduni. Saya pernah masuk, saya bertanya. Wow, saya bilang, coba jelaskan tentang ilmu laduni. Oh, ilmu begini bisa berakhir, itu bukan ilmu laduni namanya itu. Kan, seperti saya mohon maaf, saya kadang-kadang berjalan Anda Arif, Anda Semadi, apa yang itu bukan laduni namanya, hawas. Mata hati, hawas, bisa peka apapun yang tersimpan dalam batin orang itu kita bisa merasakan. Maka itu terjadi dialog batin. Tapi yang bersangkutan tidak sadar berdialog secara batiniah. Itu yang namanya hawas, bil hawas. Bukan pokoknya saya di balkon saya bilang saya bisa menerka begini. Bukan. Itu namanya menerawang. Kalau laduni, ini yang saya bicara langsung dengan bapak dan ibu. Bapak mendengarkan, bapak menerima, itu namanya laduni. Kalau bahasa, coba tanya arti kutsi itu apa sih? Coba orang sebelum kasih tahu di sini. Arti kutsi, coba tanya orang ahli makrifat. Arti kutsi itu apa sih? Arti kutsi itu. Banyak orang yang ngerti. Arti kutsi. Banyak orang yang paham sampai ke situ. Maka saya bilang tadi, marilah kita belajar memahami tentang ilmu marifatullah. Ma'arif sangat dekat. Apabila kita sudah paham ke situ, kita dituntun. Itu Pak Nani ya. Saya jelaskan demikian, mudah-mudahan lah artinya bisa dipahami. Ya. Tuh. Ayanda loh. Ya. Ayanda. Ya. Itu yang dengan rasa tu mana dulu Ayanda? Rasa dengan Kamera je, cik, bukalah cik kamera cik. Ayanda kan? Dia seiring ya? Seiring, betul. Gini, supaya kita bisa paham. Ya. Saya bertanya lagi, rasa itu siapa yang mengantarkan? Lalu orang berpikir itu, benar juga sih.
Nah, rasa itu yang mengantarkan nikmat. Nikmat itulah yang mengantarkan rasa. Seperti Ibu Wan Adila. Kalau sudah terasa nikmat, akan kita ini kayak timbul. Nah, oh ternyata ini tuh. Itu yang saya bilang tadi. Kan kalian sudah tahu sebenarnya. Cuma saya bilang, jangan ada lagi ragu dalam diri. Apapun yang kita alami, entah itu sedih, senang, ya, mau susah, mau apa. Itu namanya kita diantarkan untuk kepeka. Kalau orang belajar tahu seperti kami, seperti ibu-ibu bapak, nah mungkin kita mau susah itu sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, paling lama sehari 2 hari sudah selesai, hilang. Pokoknya kita ribut malam ini, paling lama 1 jam, parah nanti timbul hilang. Tidak pokok, dan amarah tidak akan bertahan lama dalam diri kita, tidak akan bertahan lama, hilang sekejap. Itu yang dikatakan si rasa itu yang mengantarkan kita. Dan ibunya sebenarnya tadi ibu Enda, ibu dan lain-lain itu memang sudah peka. Ikat salah satu itu begini, rekan-rekan. Ya. Apakah Allah menciptakan manusia langsung kun fayakun? Tidak. Tidak. Dia ada proses. Lewat proses itu muncullah. Betul. Maka terjadilah yang dikatakan manusia itu. Ini yang harus kita pahami. Nah, saya contoh. Pada waktu kita dengan pertemuan antara perempuan dan laki-laki, ya kan, menimbulkan rasa. Di dalam rasa itu kita akan merasakan nikmat. Nah, di dalam rasa itu kita menimbulkan nikmat, maka dari kenikmat itu ada hasilnya. Sama juga kita belajar tauhid ini. Masyarakat antara diri kita mengalir, masyarakat diri kita dengan Muhammad. Maka sebelum tadi Muhammad mau ini, Muhammad itu mau masyarakat dalam rasa masyarakat timbulkan nikmatan. Nah, dari timbulkan nikmat itu ada hasilnya nanti. Apa hasilnya? Jiwa kita tenang, bimbang dan ragu sudah tidak ada lagi, menghadapi sesuatu dengan penuh kesabaran. Ini hasil daripada yang sebenarnya praktiknya ini dibilang kepada rekan, ya. Nah itu aja Bu, nanti insyaallah kita akan mimpin dalam zikir supaya kita mengantarkan itu sebenarnya. Karena maka saya bilang tadi, bila ibu dalam hati mandikah apakah tiba-tiba berbujur itu ada dia berkata, aku Muhammad Rasulullah dalam batin itu nyata sudah. Dia ini aku Muhammad Rasulullah itu fakta. Itu dia sudah memasrahkan ke dalam kita ini. Nah itu. Dan maka saya mau menuntun ananda semua yang ada di Jawa maupun di Ketapang maupun di Malaysia ataupun di Balikpapan. Karena supaya apa yang saya dapat kalian juga akan dapat. Itu maksud saya. Ya. Coba bayangkan tiap malam kita berdialog, tidak ada timbul bosannya kita. Ya. Tidak ada timbul bosan. Ayo. Ya.
mungkin kalau orang lain punya batas. Oh, seminggu sekali, ya, harus kita ketemu. Sebulan sekali harus kita bertemu. Kalau saya tidak punya batas. Kalau saya mau ceritakan lagi tentang perjalanan, itu luar biasa, insya Allah. Coba kalau boleh malam minggu, supaya biar sampai subuh nggak apa-apa nggak ngantuk. Langsung begitu. Kaji besok Pak, kami Pak. Salam. Kaji besok Pak. Malam minggu bagus. Betul nih, saya akan, kalau ibu dan bapak mau yakin, ikutin sampai jam 6.